Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya, dilancarkan aktivitasnya. Kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali mencoba untuk mengulas berbagai macam informasi demi informasi berkaitan dengan Pi Network yang terbaru. Nah, di sini kita akan memasuki hari Pi yang ke satu ya rekan-rekan, atau hari Pi yang pertama. Kemudian di sini untuk event hackathon dikabarkan akan berakhir pada tanggal 5 Maret ya. Nah, di sini mungkin sudah berakhir. Kemudian di sini ada informasi demi informasi yang sangat layak untuk rekan-rekan simak ya berkaitan dengan Pi Network, karena di sini kita tinggal selangkah lagi menuju fase yang dinanti-nantikan, yaitu ke fase open mainnet. Nah, di sini saya kembali mengutip daripada yang disampaikan, atau di sini saya mengutip daripada informasi yang disampaikan daripada Pinews Media dalam updating sekitar 2 jam yang lalu pada saat konten ini dibuat. Ini masih baru, masih hangat dan sangat mantap tentunya. Nah, di sini disebutkan jaringan Pi terus ditingkatkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, dan upaya ini akan siap untuk pembukaan jaringan utama. Pada saat yang sama, kerjasama juga diperkuat untuk terus meningkatkan skenario aplikasi nilai guna Pi Network. Nah, di sini saya rasa informasi demi informasi yang saya coba sharingkan kepada rekan-rekan semuanya ini memang bersifat berurutan ya. Jadi rekan-rekan kalau menyimak step by step pasti akan paham tentang perkembangan daripada project Pi Network, dan tentu rekan-rekan akan memiliki semacam gambaran ya, dan memiliki semacam sedikit pengetahuan berkaitan dengan project ini. Terutama di sini perkembangan yang lebih valid ya, dan bisa dikatakan ini memang lebih valid karena untuk Pinews Media memang di sini media informasi yang juga bergabung dengan event hackathon ya, sebagai bentuk untuk media informasi tentang Pi Network. Kemudian di sini informasinya memang sejalan atau step by step ya, dan jadi di sini jaringan Pi terus ditingkatkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, terutama di sini untuk mendapatkan pengalaman yang eksklusif ya, pengalaman yang eksklusif. Kemudian di sini upaya ini akan terus siap untuk pembukaan sampai pada ke open mainnet atau pada saat ke mainnet yang utama ya. Ini sangat jelas sekali dan sangat mantap, jadi terus berproses, terus berprogres. Kemudian pada saat yang sama kerjasama juga diperkuat untuk terus meningkatkan skenario aplikasi dan juga nilai daripada koin Pi itu sendiri. Nah, kemudian untuk masalah kerjasama di sini juga disebutkan dalam konten saya yang sebelumnya ya, pernah saya sharingkan berkaitan dengan Dr. Cheng Diovan. Di situ menyebutkan bahwa untuk kesuksesan visi besar yang ambisius daripada project Pi Network, di situ dibutuhkan semacam konektivitas eksternal ya, atau koneksi dari luar atau kerjasama dari luar. Nah, mungkin yang dimaksudkan adalah kerjasama dari perusahaan-perusahaan atau semacam kerjasama dari blockchain yang lain. Kemudian juga diperlukan semacam kekompakan daripada komunitas atau para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia, dan juga berkaitan dengan kinerja core team itu sendiri ya. Jadi memang semuanya itu memiliki andil masing-masing ya rekan-rekan. Saya rasa di sini sangat mantap sekali project global yang sangat layak ya untuk kita nantikan ke depannya. Kemudian di sini untuk masalah KYC sudah sering saya bahas ya. Nah, untuk pencapaian terakhir di sini disebutkan sekitar 3,8 juta sudah KYC. Artinya di sini sudah sekitar 10% yang KYC ya. Kemudian untuk yang 90% masih dalam proses. Kemudian dalam masalah KYC ini memang ada sedikit keuntungan kita berada dalam fase enclosed mainnet. Dan sebagai bentuk informasi tambahan lagi yang sangat penting sekali, saya rasa di sini saya harus memberikan informasi kepada rekan-rekan semuanya secara utuh ya. Yang mana di sini rekan-rekan jangan sampai untuk menempelkan atau menempelkan ya prasasti rekan-rekan itu ke dalam aplikasi-aplikasi apapun, karena di sini banyak sekali kasus-kasus yang beredar, dan bahkan ada salah satu pionir kita ya yang kehilangan aset atau kehilangan koin Pi yang ditransfer secara otomatis ke dalam wallet yang lain. Dan itu salah satu sebabnya adalah ketika rekan-rekan memasuki salah satu aplikasi yang mungkin tidak jelas, tidak valid ya, dan disuruh untuk memasukkan kode sandi atau prasa sandi, itu jelas aplikasi itu merupakan aplikasi mendeteksi phishing ya. Jadi rekan-rekan itu harus paham dan jangan sampai memasukkan sandi rekan-rekan itu ke dalam aplikasi-aplikasi apapun. Karena di sini untuk pihak proyek atau pihak core team sudah sangat jelas dan menjelaskan ya, dan ini juga berlaku bukan untuk Pi Network saja ya, melainkan untuk garapan-garapan yang lain.
jangan sampai rekan-rekan itu memasukkan PIN atau memasukkan sandi ya ke dalam aplikasi pihak ketiga ya, karena di situ memang sangat rawan sekali, terutama di sini Pak Network memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bertebaran dan juga aplikasi-aplikasi yang teridentifikasi sebagai phishing ya. Dan untuk rekan-rekan yang sudah lolos KYC ya tinggal disimpan saja perasa sandinya, itu memang keamanannya dijaga sendiri-sendiri ya, dicatat di tempat yang aman, kurang lebih seperti itu. Kemudian jangan masuk aplikasi-aplikasi yang aneh ya, kita tinggal tunggu saja nanti ke depan untuk fase open mindednya ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang ingin barter P2P atau barter peer to peer, itu selayaknya itu harus ada dua pihak yang terlibat langsung kontak ya, artinya di situ real ya. Jadi bertemu pihak pembeli dan penjual, kemudian ada produk yang ingin dibarterkan, kemudian disaksikan oleh orang ya atau pionir, nah berapa koin yang sudah ditransferkan ya, kurang lebih seperti itu. Nah di situ ada transaksi yang aman ya. Itu sama halnya ketika kita pada zaman dulu sebelum adanya uang, nah di situ kan barter ya, ya caranya hampir sama seperti itu ya. Bedanya di sini kita barter dengan menggunakan koin Pi. Kemudian di sini masih dalam Pi News Media menyebutkan bahwa kemakmuran ekologi jaringan Pi saat ini tidak terlepas dari setiap pionir, pekerja keras dan juga core team. Nah, di sini memang kolaborasi antara para pionir semuanya, komunitas-komunitas Pi di berbagai negara dan juga kolaborasi dengan pihak core team ya rekan-rekan. Dari sini memang saling melengkapi dan kita memiliki peran masing-masing. Kemudian di sini sekali lagi kita akan memasuki fase yang sangat kita nantikan, yaitu fase menuju ke open minded. Tapi sebelum open minded tentu saja banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan oleh pihak core timnya itu. Kemudian untuk rekan-rekan sekali lagi ya, saran dari saya ya harus dijaga kerata sandi atau perasa sandinya. Kemudian di sini masih dalam Pi News Media ya. Di sini saya berusaha untuk merangkumkan informasi demi informasi updating kepada rekan-rekan semuanya. Di sini disebutkan core team telah memperbaharui pihak hackathon, kemudian fitur inisiatif utama di brainstorm, perintis jaringan Pi dapat menilai utilitas Pi. Kemudian silahkan dan beri peringkat proyek favorit Anda. Nah di sini mungkin nanti ketika rekan-rekan mengecek daripada Pi brainstorm ya, dan di situ mungkin sudah ada semacam diperbaharui aplikasi ekologinya. Kemudian nanti rekan-rekan itu juga bisa memberikan semacam penilaian untuk semacam aplikasi-aplikasi ekologi apapun itu ya. Dan di sini untuk Pi News Media mempromosikan dirinya sendiri ya. Jadi di sini kalau kita lihat dalam Pi brainstorm ya, di sini news for Pi. Nah di sini Pi brainstorm Pi ya. Nah di sini untuk Pi News Media itu sudah terdaftar di dalam brainstorm rekan-rekan. Jadi di sini informasinya bisa dikatakan valid ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang ada di Indonesia nanti juga bisa mensupport yaitu Tokopedia ID ya, untuk kita memberikan support, yaitu memberikan like, kurang lebih seperti itu, dan juga memberikan masukan yang positif. Semakin banyak yang mengelek, tentu saja di sini akan memberikan semacam penilaian tersendiri dari pihak core team atau Dr. Nicholas ya. Saya rasa di sini sudah sangat jelas sekali. Nah, kemudian di sini kebanggaan dari Indonesia adalah Tokopedia berupa marketplace. Ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini juga disebutkan sekali lagi ya rekan-rekan. Nah, di sini core team memeriksa beberapa proyek yang berpartisipasi dalam event hackathon 2023. Beberapa nama proyek tidak mematuhi panduan merek dagang Pi. Aplikasi tidak dapat diberi nama dalam bentuk PAPP/name ya. Jadi di sini core team benar-benar mengecek daripada aplikasi-aplikasi ekologi yang terdaftar dalam brainstorm atau dalam event hackathon ya. Jadi di sini tidak main-main dan harus mengikuti pedoman yang diberikan oleh pihak core team. Tentu saja nanti ketika sudah eventnya berakhir untuk event hackathon dan diumumkan untuk pemenang daripada event hackathon di sini ya, tentu saja di sini memiliki semacam reputasi yang bagus untuk kita bisa menikmati atau mencobanya ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan memasuki tanggal 14 Maret, tinggal beberapa hari lagi. Semoga di sini ada informasi yang mengejutkan, informasi yang signifikan langsung dari pihak core timnya ya, dan kita nantikan saja. Sekian, terima kasih.